Hak pagi ini tidak bisa membersamai kula lan panjenengan sedaya karena ternyata beliaunya ada jadwal di Kasihan, Bantul. Jadi ini mau tidak mau saya yang harus menggantikan. Sehingga posisi saya di sini sebagai banser, Bapak Ibu ya. Tapi bukan barisan Ansor Serbaguna, ban serep gitu ya. Ibaratnya pemain cadangan. Yang namanya pemain inti ketika main bola kok tidak bisa main karena ada udzur, mbuh itu kelelahan atau karena cedera, maka pemain cadangan yang masuk atau yang disuruh main. Nah, di sini saya yang sebagai pemain cadangan. Karena sangat tidak layak kalau saya disamakan dengan Ustaz Cici. Beliau itu alumni Al-Azhar Mesir, bergelar LC. Ya meskipun saya juga LC Bapak Ibu, tapi bukan LC lulusan Madinah atau Mesir ya, tapi lulusan Corona gitu. Karena pernah kena COVID gitu ya. Jadi mungkin di sini saya hanya sekedar sedikit menyampaikan sebagaimana apa yang kemarin disampaikan Ustadz Cici, bahwasanya Ustadz Cici selama di program iktikaf itu beliau menyampaikan soal adab, ya, membahas sebuah kitab dari karya atau kitab yang membahas hadis-hadis Imam Bukhari berkaitan dengan adab, yaitu kitab Adabul Mufrad. Di bab pertama kemarin sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Cici bahwasanya bab pertama di kitab Adabul Mufrad itu tentang bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kemarin disampaikan bahwasanya banyak sekali ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjandingkan tauhid kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Misal pada Al-Quran surat Al-Isra, ayatnya berapa besok tanya Ustaz Cici. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Atau juga di An-Nisa, kalau tidak salah di An-Nisa 36, Allah juga berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa'budullah, agar kita menyembahnya, wala tusyriku bihi syai'a, dan kita dilarang untuk menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim tentu kita wajib menyembah Allah dan kita dilarang untuk menyekutukannya. Nek nyembah itu kita sudah nyembah, tapi kadang untuk tidak berbuat syirik itu banyak umat Islam yang belum paham ya. Sehingga nyembahnya Allah tapi mereka juga menyekutukannya ya. Dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang, kayak orang nolerene gitu. Dan bahkan kadang kesyirikan itu dilakukan tanpa disadari ya. Misalnya nopo Bapak Ibu, misalnya kita masih percaya hari baik hari buruk, masih percaya tanggal 13 itu adalah tanggal yang sial atau angka yang sial, itu kesyirikan ya. Karena tidak ada yang namanya hari sial, hari buruk, tanggal baik, tanggal buruk, tidak ada. Dan itu masih banyak umat Islam yang meyakini itu. Atau ada juga yang punya keyakinan nek nabrak kucing nanti celaka gitu. Atau juga ada yang punya keyakinan kalau istrinya hamil, suaminya tidak boleh mancing, Wak. Sok mancing katanya. Istrinya hamil, suaminya tidak boleh nyembelih binatang misalnya gitu.
Karena nanti katanya kalau istrinya hamil, suaminya nyembelih ayam atau kambing atau sapi, nanti anaknya lahir cacat. Nah ini keyakinan yang terlarang gitu ya. Nah, suaminya profesinya sebagai jagal, terus kon leren itu jagal gitu ya. Nah ini kesyirikan dan ini tidak boleh ya. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa kesyirikan itu merupakan dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Tidak ada dosa besar yang lebih besar ketimbang kita berbuat kesyirikan. Nah, bahkan di kitab Al-Kaba'ir yang membahas kitab-kitab yang membahas soal dosa-dosa besar, kesyirikan itu menempati peringkat pertama, ranking pertama di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, inilah kenapa kita harus benar-benar paham tentang akidah, kita harus benar-benar paham tentang tauhid. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terjerumus pada perbuatan syirik. Karena kesyirikan itu halus banget. Bahkan disebutkan sebagaimana semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di gelapnya malam. Nah, kira-kira ketok ndak itu, Pak? Semut ireng mlaku ning dhuwure watu ireng di gelapnya malam. Nah, ndak ketok. Maka kadang kita ndak sadar kalau kita itu telah berbuat kesyirikan. Dan tahu Bapak Ibu bagaimana imbas ya, atau dampak dari ketika kita berbuat syirik, ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang kita lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Terus wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Dan barang siapa berbuat kesyirikan, maka dia telah melakukan kesalahan ataupun dosa yang sangat besar. Jadi satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah syirik. Dan itu merupakan sebuah kesalahan dan dosa yang sangat besar. Nah, kapan Allah tidak akan mengampuni ketika kita berbuat syirik? Yaitu ketika kita bertobatnya itu sudah dalam kondisi sakaratul maut. Tapi kalau kesyirikan yang kita lakukan, kita masih sehat, seger waras gitu, lalu kita bertobat, insya Allah tobat kita masih diterima. Sebagaimana para sahabat dulu juga pelaku kesyirikan, bahkan sahabat dulu banyak yang kafir, tapi dia bertobat sama Allah dalam kondisi yang tidak sakaratul maut, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Firaun. Firaun tobat mboten Bapak Ibu? Tobat. Firaun itu sempat bertobat kepada Allah ketika sudah gelageben di tengah-tengah segoro ya, karena ngejar Nabi sinten? Nabi Musa. Firaun gelageben wis arep napa? Arep mati napa arep koet gitu ya. Maka Firaun ini bertobat, dia bertobat beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi apakah tobatnya Firaun diterima? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi yang sakaratul maut. Bahkan di sebuah tafsir itu disebutkan ketika Firaun itu bertobat kepada Allah, maka malaikat Jibril itu menyelam turun ke bawah ya. Untuk apa? Untuk mengambil lumpur atau lendut gitu ya, bahasa Jawa ini lendut. Lalu lumpur itu dibawa naik ke atas sama malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk di dableke atau dijejelke ya, atau disumpelke, dimasukkan ke dalam mulutnya Firaun. Itu karena saking gedinge malaikat Jibril kepada Firaun. Kenapa geding? Karena kok ono menungso ngaku sebagai Tuhan. Nah, saking gedingnya malaikat Jibril sampai
menyumpalkan lumpur ke dalam mulutnya Fir'aun. Nah, maka kita harus hati-hati Bapak Ibu, ketika kita berbuat sesuatu, pertimbangannya itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh, ini tidak. Ini syirik atau tidak gitu ya. Dan kesyirikan itu Masya Allah di mana-mana banyak terjadi. Kalau kita benar-benar paham akidah, kita akan paham, kita akan tahu ini ternyata sebuah kesyirikan. Ya. Dan banyak, mohon maaf, kesyirikan yang berbalut dengan yang namanya tradisi, berbalut dengan yang namanya budaya. Islam itu tidak pernah anti yang namanya budaya, Islam tidak pernah anti dengan yang namanya tradisi, selama budaya dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tapi ketika bertentangan, maka ya harus kita jauhi, apalagi itu merupakan sebuah kesyirikan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan juga akan menghapus amal-amal yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kita beramal dari balik sampai sekarang umur pinten ini 17 tahun ya. Itu akan hilang, ya, akan di-delete sama Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan kesyirikan. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jadi amal-amal yang pernah kita lakukan itu hilang seketika ketika kita berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita sudah menyembah Allah, maka jangan berbuat syirik. Ketika kita sudah menyembah Allah, maka ketika kita butuh sesuatu, ketika kita butuh pertolongan, minta tolongnya kepada Allah. Apalagi kita sudah 17 kali ya membaca surat Al-Fatihah dalam sehari. Di dalam Al-Fatihah itu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saya menyembah dan hanya kepada Allah saya memohon pertolongan. Maka ketika kita nyembah Gusti Allah, ya jaluk tulungi, minta tolongnya kepada Allah. Jangan sampai kita menyembah Allah tapi minta tolongnya kepada dukun misalnya. Motornya hilang, terus bukan lapor polisi tapi malah datang ke dukun. Terus bilang sama mbah dukunnya, mbah motorku hilang. Apa jawabannya mbah dukun? Oh iki sik nyolong motormu ora wong adoh. Nah, dukun itu bisanya cuman gitu. Nek disuruh mastikan siapa wong sing ngeradoh ki siapa mbah dukun, maka mbah dukunnya nggak akan bisa jawab. Wis pokoknya wong ngeradoh. Lah arahnya kemana? Yo ming dul kulonmu gitu kan. Bisanya gitu. Nek kon memastikan si nyolong si A, enggak bisa. Kalau dukun itu bisa memberitahu, maka tentu banyak polisi itu yang akan minta tolong sama dukun. Akan ada kerjasama Polri, Polisi Republik Indonesia dengan dukun. Sehingga ketika ada laporan kehilangan motor, maka polisi akan tanya sama dukunnya gitu. Tapi faktanya tidak ada toh. Tidak ada dukun yang kerjasama sama polisi, polisi kerjasama sama dukun. Nek ono laporan kehilangan motor, takon polisi ini sama dukun, tidak ada. Karena dukun tidak bisa menjawab semua itu. Dan percaya dukun itu juga bagian dari kesyirikan. Ya, lagi-lagi ini kesyirikan. Dan itu bagian dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, man ata arafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Sing sapa wonge nekani dukun terus takon, ya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Itu sekedar takon, sekedar bertanya. Kita percaya atau tidak omongan dukun, hanya sekedar takon, meskipun kita tidak percaya, maka itu sudah membuat sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Gitu. Lalu nanti ada di hadis lain, Nabi juga bersabda, man ata arafan aw kahinan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun maupun paranormal lalu percaya atau membenarkan apa yang diomongkan si dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekufuran yang nyata. Maka ini kesyirikan yang luar biasa. Tidak boleh kita mendatangi dukun, kecuali dua dukun yang boleh Bapak Ibu. Pertama dukun pijet, yang kedua dukun bayi. Ya tidak apa-apa itu. Tapi dukun-dukun yang bisa ngeramal gitu ya. Apalagi mohon maaf sekarang dukun itu jangan dikasih panggung ya Bapak Ibu ya. Di TV ada yang namanya siapa itu? Lupa saya yang laki-laki itu. Sinten? Mama Gufron. Nah itu ahli bahasa kalau itu. Bahasa semut. Itu ada yang perempuan yang sempat viral, ada Rara gitu ya, yang katanya bisa ya pawang udan. Itu ndak logis lagi. Ngapusi kalau kita itu sebenarnya mau mikir gitu ya, mau menggunakan akal kita. Mosok ada orang bisa menangkal hujan, dia sendiri loh ngampet pipis saja ndak bisa, ya kan? Lagi kebelet pipis mesti raiso itu nahan itu, padahal pipis itu berapa liter itu, dia ndak bisa. Kok bisa-bisanya bisa nahan udan yang berapa liter? Kalau udan itu banyak ya. Tapi anehnya ya masih banyak orang yang percaya, bahkan negara yang butuhke gitu kan. Itu kan saking dini itu. Nah, enggak boleh ya. Minta tolong dengan orang-orang model seperti itu enggak boleh. Itu bagian dari kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, lalu wabil walidaini ihsana. Ya. Berbuat baik kepada ibu bapak. Ya. Kemarin disampaikan sama Ustadz Cici bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyandingkan tauhid dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu mempunyai kedudukan yang mulia. Ya. Sehingga ridho Allah bi ridho walidain, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Jadi kita sebagai anak, ridhonya Allah itu ada di ridhonya kedua orang tua, bukan di ridhonya teman-teman, bukan di ridhonya Pak D, Mbok D, bukan di ridhonya tetangga, apalagi diridhoni apalagi tidak mungkin gitu kan. Jadi ada di ridhonya kedua orang tua. Sebaliknya marahnya Allah itu ada di marahnya kedua orang tua. Itulah kenapa Islam memerintahkan kita sebagai anak untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nek salah sama bapak ibu, ya minta maaf. Dan minta maafnya jangan nunggu bodoh ya bapak ibu ya. Karena kebiasaan kita, tradisi umat Islam di Indonesia itu njaluk ngapura ngenteni bodoh. Masya Allah pas ujung itu pas sungkem nangis-nangis ya kan, minta maaf sama bapak ibu. Tapi nanti selang seminggu dari sungkem wis berbuat salah lagi gitu ya. Makanya sebenarnya kalau minta maaf itu dalam Islam ya langsung, ndak usah nunggu lebaran. Iya nek umure tekan bodoh lah nek ora. Nah, berarti mati dengan membawa kesalahan kepada kedua orang tua. Nah, ini pentingnya kita belajar ya soal adab. Makanya Bapak Ibu monggo dirawuhi tiap pagi bersama Ustadz JJ membahas adab. Itu luar biasa. Bagaimana kita sebagai seorang muslim harus punya adab baik dengan sesama muslim lainnya, apalagi kepada kedua orang tua. Maka doa kita sebagai anak kepada kedua orang tua itu bagian dari adab ya. Sehingga
ketika ada anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tua, itu berarti anak yang nggak punya adab. Termasuk nyuwun ngapunten, ndongake wong tua kok ngenteni wong tua mati, itu bagian anak yang tidak punya adab. Karena mendoakan kedua orang tua itu tidak harus menunggu mereka meninggal dunia. Kita doakan terus, baik mereka masih hidup apalagi setelah meninggal dunia. Sampai kapan kita mendoakan? Sampai kita ikut mati. Jadi nggak ada batasan, Pak. Makanya nyuwun ngapunten kalau di lingkungan kita mungkin ada orang yang mendoakan orang tua itu dibatasi di hari-hari tertentu saja. Ya, ketika selesai di hari tertentu itu, maka anaknya itu dengan pede mengatakan alhamdulillah, selamatan simbok wis rampung gitu. Seolah-olah ndongake wong tua itu wis rampung dengan batasan hari tertentu, padahal tidak. Arab hari ke berapapun selama kita hidup, maka kita masih wajib untuk mendoakan kedua orang tua. Bahkan nyuwun ngapunten, yang salah satu yang tidak punya adab itu ketika ada orang tua meninggal dunia, mereka mengundang orang banyak untuk kumpul di rumahnya mendoakan orang tuanya, tapi anaknya justru nggak ndongake. Anaknya sibuk diamong tamu, liyane ndongake anaknya dolanan HP gitu. Ada yang kayak gitu. Padahal kalau orang tua kita meninggal, siapa yang lebih berhak mendoakan? Ya kita sebagai anak, bukan orang lain gitu. Jadi jangan pernah mengandalkan doa orang lain untuk orang tua kita yang sudah meninggal, jika kita sebagai anak tidak pernah mendoakan. Nah, kadang kita nyuwun ngapunten, kita sudah merasa nyaman dengan doa-doa dari orang lain, merasa cukup dengan doa-doa orang lain, lalu kita malah justru malas tidak mau mendoakan kedua orang tua itu. Ini penting ya. Jadi kita sebagai anak bagaimana harus terus mendoakan kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal dunia. Karena orang tua kita itu orang yang paling banyak jasanya kepada kita, Bapak Ibu. Enggak ada orang yang berjasa dalam kehidupan kita, yang lebih berjasa dalam kehidupan kita selain kedua orang tua. Coba siapa jenengan mau sebut? Oh ada dosen saya, oh ada guru saya. Enggak. Bagaimanapun orang tua yang paling banyak jasanya kepada kita. Gitu. Harap balas enggak iso. Mau balas dengan apa? Ngasih uang banyak enggak bisa. Mau menghajikan, mau mengumrohkan, itu enggak sebanding dengan jasa kedua orang tua kita. Maka kita doakan terus kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu banyak-banyak karena ini saya nggak pede. Biasanya saya hadir sedikit kok, ini banyak banget, lumayan ini. Pas Ustaz Cici rawuh sing teko malah oke, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu istiqomah ya di program iktikaf, monggo dihadiri, khususnya yang kemarin sudah daftar di WA. Ya sudah daftar itu ada 30-an, tapi yang hadir belum ada 30-an. Monggo dirawuhi ngantos sak mangke paripurno, ngantos sak mangke bodo. Insya Allah program-programnya luar biasa. Nggih, ada pagi ada Bul Mufrad Ustadz Cici, malam tahsin Ustadz Ismail, terus sorenya ada tahsin Ustadz Haris, sorenya ada Ustadz Ismail membahas sirah Nabi. Semuanya bergelar LC, Bapak Ibu. Wes ramain-main gitu kan, Nursini Komarudin nekake Ustadz kondang bergelar LC. Jadi jangan sampai dilewatkan. Insya Allah banyak ilmu, dan semoga nanti harapan kami dari Takmir, dari DKM, kajian program iktikaf itu nanti bisa lanjut di bulan-bulan berikutnya ya, supaya jadi wasilah pintere panjenengan sedaya
Apalagi disebutkan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi thoriqan ilal jannah. Barang siapa berjalan di atas sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Nah, masa Allah kita dekat nggih. Kita nggak perlu ke Madinah sebagaimana Ustadz Haris, kita nggak perlu ke Mesir sebagaimana Ustadz Ismail dan Ustadz Cici. Cukup datang ke Nur Sini Komarudin, murah meriah, tidak perlu jauh-jauh, insya Allah kita sudah mendapatkan ilmu. Jadi iman-iman kalau ditinggalkan, Pak Widadi besok mangkat ya apa-apa Pak, kadi wates. Ini kata saya peserta terjauh ini. Ada yang lebih jauh lagi? Tidak ada nggih. Wah, rekor ini Pak Widadi. Insya Allah besok oleh hadiah Pak, hadiah anduk. Jadi demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.